Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Oke, sehat selalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran kita mulai, silahkan salah satu untuk memimpin berdoa. Siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu? Alhamdulillah. Baiklah, setelah lama gitu ya, 1 tahun kita hampir off gitu karena ada peristiwa yang luar biasa berupa penyakit namanya COVID, sehingga pembelajaran kita laksanakan dengan daring. Nah, untuk sekarang kita laksanakan dengan luring. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kesehatan kita. Amin ya robbal. Yang kedua, tolong dilihat sekitarnya, kalau masih ada sampah atau apa dibersihkan. Nah, tuh. Karena bagian dari sekolah kita Adiwiyata Mandiri tentunya menjaga dan memilah sampah sesuai dengan tempatnya gitu ya. Oke, anak-anakku yang kami cintai dan kami sayangi. Kiranya sebelum pelajaran ini kita mulai gitu ya, kita perlu semangat dulu ya. Jangan lengah, walaupun kita ketemu di jam-jam siang begini, kita perlu semangat. Kita coba, kita tepuk rukun Islam. Siap ya? Siap. Syahadat, salat, zakat, puasa. Oke, semangat selalu anak-anakku 12. SMA 2. Siap jaya berprestasi. Oke, sip, tepuk tangan. Alhamdulillah pada sesi kali ini ya, kita sebelum membahas pelajaran, tentunya kita akan mengingat pelajaran yang lalu. Pelajaran yang lalu apa? Tentang Asmaul Husna. Ada yang tahu apa pengertian atau definisi of Asmaul Husna? Ada yang tahu? Ya, Arya. Nama-nama baik Allah. Nama-nama baik Allah. Husna itu hasan, artinya baik. Nama-nama baik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemarin kita membahas Asmaul Husna dari 99 itu ada 7. 7 ya, tidak usah semua karena banyak. Yang pertama apa? Ar-Rahman. Ada Allah Maha Pengasih. Terus kemudian Al-Adil, Allah Maha Adil. Itulah mungkin untuk pelajaran kita. Maka kita sekarang akan membahas atau mengulas tentang materi baru kita, yaitu tentang berbusana muslim dan muslimah, cermin kehidupan sehari-hari. Materinya itu. Nah, KD-nya apa KD-nya? Yang perlu Anda kuasai, kompetensi dasar yang harus Anda kuasai, yaitu KD pengetahuannya itu KD 3.5, yaitu mengidentifikasi ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Itu untuk KD pengetahuannya, menganalisis C4. Oke, kita untuk pertemuan pertama ini fokus pada KD yang pengetahuan 3.5, yaitu tentang menganalisis dengan indikator-indikatornya. Nah, terus kemudian pendekatannya kita nanti belajarnya menggunakan PBL. Ada yang tahu PBL apa? Tidak tahu ya? Iya, ini. PBL itu problem based learning, di mana pendekatannya itu
berdasarkan pada masalah. Jadi nanti kamu tugasnya memecahkan masalah. Ada masalah yang harus Anda pecahkan gitu. Pecahkan bersama, nanti setelah itu dipresentasikan. Tentunya gitu, hasilnya itu. Untuk pengamatannya 2 video itu sampai sini. Sekarang langkah berikutnya silakan Anda buat kelompok 5 kelompok. Jadikan 5 kelompok. Ayo cepat, gerak cepat. Saya kasih waktu kurang lebih kita diskusi 10 menit saja. Oke, tepuk tangan. Baiklah, tadi ada 2 tayangan video yang muncul. Yang pertama tentang busana muslim. Yang kedua tentang busana muslimah. Dari tampilan yang disajikan itu silakan Anda identifikasi. Tapi sebelum diidentifikasi saya bagi LKPD-nya ini ya. Di sini sudah ada petunjuk cara belajar. Yang kedua, silakan Anda buka LKPD-nya. Di situ ada gambar. Ada gambar ya? Ada gambar tentunya. Ada polisi berjilbab, ada orang renang pakai jilbab. 1 syarat. Yang kedua, ketentuan berbusana. Anda boleh browsing lewat internet, Google atau yang lainnya. Jangan diskusikan. Itu nanti itu materi yang dibuat tambahan. Tapi yang perlu Anda analisis bukan itu, bukan syarat dan ketentuan. Tapi yang Anda temukan adalah masalah-masalah yang muncul di dalam tayangan video tadi. Bagaimana? Sudah ya. Ada masalah apa enggak? Ada itu masalah ya? Masalah ketika pakaian-pakaian itu digunakan tidak pada. Silakan dianalisis. Bisa dipahami? Itu permasalahan. Masalah-masalah muncul akibat niqab. Orang mau terus ketentuan dalam ayatnya itu ada ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yudain wa kana Allahu ghafurur rahima. Ayo, tasihkan hasilnya. Ayo, yuk langsung waktunya. Silakan kelompok maju. Iya, ini mengamati gambar tentang lomba lari seorang perempuan mengenakan jilbab. Oke. Itu pakaiannya Ketat. Oke. Lari. Kalau untuk berlari kan nggak bisa pakai baju yang longgar. Oke, itu dulu. Kita selesaikan yang terakhir dulu ya. Kan untuk menganalisisnya gitu ya, biar ada solusi. Yang pertama itu mengamati tentang pakaian apa tadi? Atlet gitu, pakaian atlet gitu. Oke, pakaian atlet. Di mana pakaian atlet itu pakai jilbab tapi pakai ketat. Bagaimana saya tawarkan kelompok yang lain? 5 tapi menggunakan pakaian ketat atau mungkin renang gitu ya Mbak ya, bisa jadi ya. Nah, pada dalam Islam itu ketentuannya seperti itu. Ada yang bisa berargumen, boleh bebas. Silakan sebut nama Mbak. Saya Khalif dari kelompok Niqab. Khalif dari kelompok Niqab. Khalif. Oke. Apa alasannya Mbak? Mungkin kan itu pakaiannya ketat.
Seandainya kalau lari pakaiannya agak longgar itu kan mungkin mengganggu saat lari. Artinya ketika berolahraga atau event-event dalam kantor atau apa itu menggunakan pakaian-pakaian yang semestinya itu boleh ya? Tidak sesuai dengan ketentuan. Boleh apa enggak? Makro? Bagaimana? Ini masalah ya? Masalah apa enggak? Itu termasuk larangan apa tidak? Ingat, lucu sekali ketika seorang wanita berenang pakai jilbab tapi menggunakan pakaian yang apa? Longgar. Kira-kira bisa menang apa enggak? Enggak bisa, ya tidak. Artinya ketika kita berbusana muslim, ketika dalam event-event tertentu kita harus menyesuaikan. Diperbolehkan? Tentu boleh. Tentu boleh. Yang tidak boleh pakaian renang dibawa di tempat kantor. Atau pakaian renang dibawa sholat berjamaah. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke. Terus evaluasi pembelajaran kita hari ini anak-anakku. Jadi kita telah mendiskusikan banyak tentang busana muslim. Artinya ada banyak hal yang kamu dapatkan. Yang terakhir, sebagai evaluasi kemampuan mencerna dari amatan dan mengamati materi tadi tentang busana muslim, silahkan di situ ada penilaian rubrik penilaian pengetahuan di LKPD kamu kerjakan. Ya. Ada 5 soal. Ada 5 soal pilihan ganda dan 5 soal isai. Syarat-syarat berbusana muslim. Syaratnya apa tadi? Kita ulang. 1. Menutup aurat. Yang kedua, tidak ketat. Yang kedua, 3. Bersih, suci. Terus yang keempat, bahan yang terbuat dari bahan yang dihalalkan. Jadi itu tentunya syarat-syarat dan ketentuan aurat, tidak tabarruj, tidak tasabuh tadi ya, menyerupai gitu ya. Nah, itu. Jadi tidak menggunakan pakaian-pakaian yang transparan tentunya. Terima kasih, semangat anak-anakku kelas 10-2. Tepuk rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa. Sip deh. 10-2. Oke. Refleksi sekarang, kita tinggal refleksi. Minggu yang akan datang kita akan membahas kajian yang lebih enak lagi, yang hot lagi tentang pembakaran jilbab. Oke, kita akan menganalisis lagi untuk indikator selanjutnya. Oke lah. Sekarang saya refleksikan untuk penilaian tadi tentang pemahaman tadi dengan refleksi di diri. Silakan diisi. Oke? Udah ya? Itu nanti refleksi diri, kumpulkan. Kita akan memantau tindak lanjut yang pas nanti apa gitu ya, akan kita bahas minggu yang akan datang. Terima kasih, semangat selalu untuk anak-anakku kelas 10-2. Semanda. Siap jaya berprestasi. Syukron jayakallah. Semangat selalu anak-anakku. Semoga ilmu yang kau dapatkan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.